Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pengembangan skill dalam rangka menyambut bonus demografi. Di mana video ini saya buat dalam rangka penilaian ujian akhir semester untuk mata kuliah Human Capital Management. Jadi kalian simak ya video berikut ini. Halo teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan membahas sebuah topik yang sama dengan judul video ini, yaitu pengembangan skill dalam rangka menyambut bonus demografi. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu apa itu bonus demografi. Dilansir dari laman kompas.com, bonus demografi adalah keuntungan ekonomi yang didapat suatu negara karena banyaknya penduduk usia produktif, yang artinya usia produktif lebih banyak ketimbang usia non-produktifnya. Dengan hal ini, perekonomian suatu negara akan jadi jauh lebih maju karena yang bekerja berasal dari usia produktif. Proses kerjanya pun menjadi cepat dan efisien. Nah, teman-teman, sesuai dengan penjelasan tadi, bonus demografi ini bisa sangat menguntungkan jika dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan penuturan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan bahwa prediksi bonus demografi angkatan kerja muda di Indonesia hingga tahun 2045. Ia juga mengatakan bahwa jika kita melihat persentase dari angkatan kerja kita, pemuda antara 16-30 tahun ini sangat tinggi, hampir 25%. Ujar Anwar Sanusi dalam webinar KPCPN dengan tema menyiapkan aset SDM yang siap mendukung kebangkitan dunia usaha di era pandemi. Nah, jika hal ini dimaksimalkan dengan baik, tentunya Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan dengan banyaknya usia produktif, itu bisa mendorong kegiatan-kegiatan dalam perekonomian. Nah, di sisi lain, Anwar Sanusi juga menjelaskan bahwa bonus demografi pada saat yang bersamaan ada yang namanya revolusi industri. Ia mengatakan kalau ini dua-duanya tidak dikelola dengan baik, akan khawatir berjalan waktu, bonus demografi selesai, revolusi industri 4.0 juga tidak dikelola dengan baik. Nah, seperti yang kita ketahui, revolusi industri 4.0 adalah era di mana banyaknya pekerjaan yang mulai digantikan oleh robot, sehingga memungkinkan pengurangan lapangan pekerjaan bagi divisi tertentu. Nah, jadi hal inilah yang harus dikelola oleh human capital, di mana di saat banyaknya usia produktif, namun juga banyaknya lapangan kerja yang digantikan oleh robot. Jadi, apakah akan banyak pengangguran? Nah, jika kita melihat dari sisi lain, pastinya akan ada lapangan kerja baru yang timbul akibat adanya kemajuan teknologi, yaitu tenaga ahli dalam bidang teknologi. Jadi tugas human capital di sini adalah melakukan pengembangan skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sehingga pada nantinya mereka bisa tetap bekerja dengan skill yang baru setelah mereka miliki dari pelatihan tersebut. Nah, pengembangan skill yang dimiliki ini bisa dilakukan HCM melalui pendekatan modal intelektual yang terdiri dari modal manusia, organisasi, dan juga sosial. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan tadi, masalah yang muncul adalah ketika banyaknya usia produktif, namun banyak juga lapangan pekerjaan yang digantikan oleh robot. Tugas HCM di sini adalah mengembangkan skill dari SDM supaya skill yang mereka miliki ini sesuai dengan perkembangan zaman. HCM ini bisa mengembangkan skill melalui pendekatan modal intelektual. Yang pertama adalah modal manusia. Dari buku Human Capital Management, implikasi modal manusia adalah melalui pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kapasitas untuk mengembangkan dan berinovasi yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu organisasi. Jadi, human capital diharapkan bisa memberikan perluasan program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Lalu disempurnakan untuk memastikan bahwa populasi yang lebih tua dan generasi yang akan datang memiliki keterampilan yang relevan dan up to date. Ini membantu mempersiapkan tenaga kerja, menghadapi perubahan teknologi, dan tuntutan pasar kerja yang terus berubah-ubah. Lalu pada pendekatan modal sosial, di mana modal sosial ini terdiri dari struktur, jaringan, dan prosedur, yang memungkinkan orang-orang tersebut memperoleh dan mengembangkan modal intelektual yang mereka miliki dan diwakili oleh stok dan arus pengetahuan yang berasal dari hubungan di dalam dan di luar organisasi. Nah, dalam hal ini, human capital bisa melakukan sebuah program, yaitu program kolaborasi antara lintas generasi yang menggalang pertukaran pengetahuan antara generasi yang lebih muda dan generasi yang lebih tua.
Hal itu merupakan hal yang sangat penting, di mana generasi yang lebih muda dapat membawa inovasi dan pemahaman terkini tentang teknologi. Sementara generasi yang lebih tua dapat memberikan wawasan dan pengalaman. Melalui kolaborasi ini, pengetahuan dan pengalaman lintas generasi dapat diintegrasikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu, untuk modal organisasi yang mana berisi pengetahuan yang dilembagakan, yang dimiliki oleh organisasi yang disimpan dalam database, manual, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini, human capital bisa melakukan sebuah kebijakan dan prosedur di mana kebijakan dan prosedur tersebut harus terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Bentuk dasar pengelolaan sumber daya manusia di organisasi ini meliputi kebijakan perekrutan, kinerja, pengembangan karyawan, kebijakan kompensasi, dan kebijakan keselamatan kerja. Dengan begitu, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan skill di era revolusi industri 4.0 akan berjalan dengan baik, dan SDM akan tetap mendapatkan pekerjaan dan meminimalisir terjadinya pengangguran. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan tadi, untuk menyambut bonus demografi yang akan datang, Human Capital Management diharuskan melakukan pengembangan skill. Hal itu dikarenakan bonus demografi ini bersamaan dengan adanya revolusi industri 4.0, di mana pada revolusi industri ini banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot. Oleh karena itu, Human Capital diharuskan memberikan sebuah pelatihan untuk pengembangan skill terhadap para karyawan. Hal itu dilakukan supaya karyawan memiliki skill yang up-to-date dan relevan dengan perkembangan zaman. Lalu, Human Capital juga bisa melakukan kolaborasi antara generasi sebelumnya dan generasi saat ini, di mana generasi muda bisa memberikan inovasi dan generasi sebelumnya bisa memberikan pengalaman. Hal ini bisa disatukan menjadi kombinasi yang baik. Nah, teman-teman, berdasarkan kesimpulan tadi, jadi pengembangan skill ini perlu dilakukan untuk menyambut bonus demografi. Dan untuk video ini saya akhiri dengan kesimpulan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Utami selaku dosen dari mata kuliah Human Capital Management atas ilmu yang diberikan selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih.